Dari saking sempurnanya beragamanya Gus Dur hingga bisa mengaktualisasikan atau spiritual agamanya Gus Dur bisa diaktualisasikan habluminan nas. Di situ sudah membuktikan bahwa Gus Dur sudah bisa menggunakan raga dan pikirannya untuk arah yang lebih baik, untuk kemanfaatan manusia. Dan yang luar biasa Gus Dur adalah kenapa Gus Dur kok tidak memperjuangkan keyakinan agamanya, maksudnya Gus Dur beragama Islam, kenapa tidak mementingkan orang Islam? Karena di Indonesia orang Islam sudah mayoritas, Mas. Karena disitulah titik balik dari kengaliman Gus Dur. Ketika Gus Dur Islam sudah mayoritas, makanya Gus Dur berjuang melindungi yang minoritas di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya masih setia, ya. Saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Kita berbincang-bincang di channel Maksa Tawa ini untuk menggali sisi-sisi kemanusiaan kita, untuk bisa berbagi lah, ya, berbagi ilmu lah, pengalaman hidup yang terpenting. Jadi untuk menyambung dari obrolan kita yang masalah tahun baru, semangat baru, kita kan udah ke sudut pandang yang lain lah, Mas ya. Pernah jenengan cerita, pernah saya tanyakan masalah Gus Dur kan gitu. Itu udah melampaui secara kemanusiaan itu kan sudah sangat kita terbukti dan teruji. Sudah terbukti dan teruji. Terus kita ingin mengulik lah sedikit dari sisi-sisi Gus Dur itu, Mas. Gus Dur itu kan ulama besar lah di Indonesia itu ya. Itu jadi udah melampaui dari sudut-sudut agama itu udah seakan-akan kayak ditinggalkan lah gitu kan ya, Mas ya. Untuk mencapai kemanusiaan yang bermanfaat untuk semua manusia kan gitu. Bukan meninggalkan agama, tapi dari pedoman agama hingga sampai kepada habluminan nas kan gitu. Dari saking sempurnanya beragamanya Gus Dur hingga bisa mengaktualisasikan atau spiritual agamanya Gus Dur bisa diaktualisasikan habluminan nas. Ya, mohon maaf. Jadi salah kata lah. Justru Gus Dur berawal dari karena beragama dengan baik, Mas. Jadi intinya salah bicara lah. Kan kayak gitu. Jadi seakan-akan kayak seakan-akan ini loh, bahasa seakan-akannya ini loh, Mas, ditinggalkan barusan. Jadi menurut jenengan dari sisi-sisi Gus Dur itu yang bisa sampean gali lah, Mas ya. Gali ini menurut sampean yang seperti apa yang bisa kita obrolkan kali ini, Mas? Poin sederhana kalau kita membicarakan Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah sosok pribadi yang luar biasa, Mas. Pribadi yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri, dan itu sebuah bukti bahwa keterbatasan fisik dengan apa yang sudah saya mengetahui Gus Dur ya, ternyata tidak menjadi penghambat untuk menyayangi manusia dan bermanfaat untuk umat manusia. Di situ sudah membuktikan bahwa Gus Dur sudah bisa menggunakan raga dan pikirannya untuk arah yang lebih baik, untuk kemanfaatan manusia, untuk kesejahteraan manusia. Dan yang luar biasa Gus Dur adalah kenapa Gus Dur kok tidak memperjuangkan keyakinan agamanya, maksudnya Gus Dur beragama Islam, kenapa tidak mementingkan orang Islam? Karena di Indonesia orang Islam sudah mayoritas, Mas. Karena disitulah titik balik dari kengaliman Gus Dur. Ketika Gus Dur
Islam sudah mayoritas, makanya Gus Dur berjuang melindungi yang minoritas di Indonesia ini. Itu adalah sesuai dengan apa yang didasarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai alim ulama, Gus Dur meneruskan perjuangan Rasulullah. Ketika Rasulullah memimpin Madinah, di situ ada orang Majusi, orang Nasrani, bahkan orang Yahudi. Ketika Rasulullah memimpin Madinah, bahkan masa kejayaan Islam ketika dipimpin Rasulullah, orang-orang minoritas dilindungi Rasulullah dalam hal berbangsa dan bernegara. Hablum minan nas. Tapi kalau menyangkut keagamaan, nafsi-nafsi. Terus ada yang sangat saya menggelitik lah, Mas, dari Gus Dur itu kan, saya sering lah melihat mendengar lah intinya kan, ada kata-kata kayak Gus Dur itu kayak tahu yang akan datang kan, kayak gitu kan. Ini kan padahal ya kita ya sebagai khususnya umat Islam udah paham lah, udah ngerti kan, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW udah tahu yang akan datang sampai bahkan akhirat aja udah dibicarakan kan, kan gitu. Jadi menurut jenengan itu ada apakah itu suatu bahasa kelebihan apa gimana? Yang pasti setiap manusia berhak apa yang didapatkan Gus Dur. Tinggal kita berani nggak menempuh, berani nggak berspiritual, punya semangat menempuh itu. Dan Gus Dur kan sudah membuktikan itu. Istilahnya setiap manusia berhak mencapai apa yang dicapai Gus Dur. Istilahnya kan yang saya menginginkan adalah Gus Dur tahu apa yang akan terjadi kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita memahami, kalau dalam ajaran Islam adalah sunnatullah atau hukum alam. Ketika saya mulai menaburkan sebuah padi di sawah, pasti kan akan tumbuh, Mas. Iya. Nah, setelah tumbuh ada proses semakin berkembang. Iya. Kemudian semakin berbuah sampai ketika sudah berbuah tua dan sampean bisa memanen. Bahkan di situ sampean harus ketika untuk memakan padi tadi sampean harus istilah menumbuk padi hingga terkelupas kulitnya, bisa. Tidak berhenti di situ, sampean harus menanaknya, memasaknya nasi hingga bisa sampean makan, bisa sampean aplikasikan menjadi nasi atau bubur atau lontong dalam budaya Jawa. Ini loh sebenarnya ilmunya itu di sini. Terus apakah itu apakah hal-hal sing kayak gitu itu butuh apa namanya, Mas? Spiritual khusus ya? Yang saya bicarakan tadi adalah spiritual umumnya. Saya mencontohkan dengan analogi padi. Cuman kita arahkan ke arah yang mana? Ke sesuatu hal apa? Yang pasti untuk tahu dari kita menaburkan benih sampai panen sampai cara pengolahannya, kita harus membutuhkan pembimbing atau guru, Mas. Jadi kalau kita ini sangat mendalam sedikit lah. Itu kan dari hal-hal kayak gitu kan kayak Gus Dur kan otomatis kan mencontoh dari yang kita selalu pegangan dari kitab suci kita Al-Qur'an itu ya, Mas. Jadi itu pedomannya kan dari situ ya, Mas. Jadi supaya kita bisa sampai ke titik yang seperti Gus Dur itu kan ada metode di situ kan. Jadi ilmu-ilmu yang harus kita cuman kita berani tanggak kan ke arah untuk ke arah sana kan gitu, Mas. Seperti saya analogikan tadi ketika menanam padi itu, Mas. Sama berani nggak menyelesaikan proses dari menabur padi sampai memanennya, bahkan mengupas padi tadi. Teorinya seperti itu sebenarnya. Jadi yang saya tanyakan kan ke arah situ. Kan kadang-kadang kita itu sebagai manusia ingin selalu berbuah, menginginkan buah tapi tanpa. Kan ke arah situ, Mas. Iya kan? Sebenarnya kan sederhana, Mas. Konsep itu kan sebenarnya sederhana. Cuman kalau sampean kepingin mengetahui hal-hal yang lebih lanjut, memang harus ada ilmu khusus di situ.
yang jadi permasalahan di sini adalah orang kepingin kayak Gus Dur tapi nggak tahu ilmunya. Nah, itu loh yang jadi masalah kan gitu. Ilmunya nggak mau cari tahu ilmunya. Jadi salah kaprah itu. Istilahnya hanya ingin meniru. Iya. Silakan gitu. Meniru tanpa ilmu lah. Kalau kita mau jujur sebagai manusia, kalau kita ingin tahu masa depan, terus apa gunanya punya Tuhan, Mas? Iya. Nggak sekalian jadi Tuhan sekalian. Kan gitu sebenarnya. Betul. Nah, Gus Dur itu selalu melangkah. Istilahnya apa? Orang belum menanam padi, Gus Dur sudah menanam padi. Jadi seakan-akan itu ya kayak udah terus ada winara kan, iya. gitu kan. Iya. Ini saya menggambarkan, bukan berarti merendahkan keilmuan Gus Dur, bukan. Ini biar sampean mudah mencerna gitu loh. Ada ilmunya Gus Dur. Istilahnya tahu 10 tahun yang akan terjadi apa, tahu Gus Dur itu ada ilmunya. Dan poin yang saya bicara adalah cari tahu ilmunya ini loh. Terus berani nggak sampean melakukannya? Jadi kan di situ. Iya, jadi poin-poin utamanya kita harus cari ilmu dulu lah. Untuk bisa, jadi jangan cuma sekedar melihat atau mendengar aja kan. Karena apa? Apa yang dilakukan Gus Dur itu beda dengan peramal, Mas. Kalau Gus Dur punya rencana dan dijalankan rencananya, kalau peramal hanya bisa meramal dan tidak bisa mengaplikasikannya. Ada nggak peramal yang peramal kan selalu meramal orang lain gini-gini. Loh, kalau tahu orang lain itu sukses, kenapa kok nggak dirinya sendiri kan? Kok nggak dirinya sendiri? Jadi poin-poin utamanya di situ kan, kebanyakan. Tapi kan beda dengan Gus Dur. Gus Dur punya rencana, langsung diaplikasikan. Gus Dur yang bertindak. Itu bedanya Gus Dur dengan peramal. Kalau Gus Dur punya rencana dan merealisasikan rencananya menjadi nyata, tapi peramal menjual ramalan kepada semua orang. Bahaya. Itu bedanya di situ. Iya. Ya, saya juga agak bingung juga ya. Sampai nggak bisa tahu. Jadi proses ke arah sana ini boleh ke pribadi sampean sendiri. Dari Gus Dur langsung ke sampean. Dengan tahu sing kayak gitu kan, itu kan sampean juga kan melalui proses otomatis, Mas. Pasti proses panjang, Mas. Soalnya kan nggak mungkin lah. Ini agak menjurus sedikit ya. Mohon maaf ya. Agak menjurus sedikit. Otomatis lah. Sampean bisa tahu kan otomatis ya juga punya ilmunya ke arah sana juga lah, Mas. Jadi Mas, bisa diceritakan sedikit lah biar enggak. Jadi ini hanya cerita loh, Mas. Ya, cerita hanya aja, cerita, bukan sebuah ajaran atau untuk meninggikan saya kan enggak. Karena saya mempunyai pengalaman pribadi. Ini hanya mimpi loh ya. hanya cerita mimpi ini. Oke. Suatu saat ketika saya mendengar Gus Dur sedo, loh, waktu itu nggak tahu kenapa kan. Karena secara pribadi, Mas, terus terang secara pribadi saya ketika Gus Dur masih hidup, saya tidak pernah bertemu dengan Gus Dur. Maksudnya bersalaman itu nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Tapi berawal ketika saya mendengar Gus Dur sedo dan mau diberangkatkan dari Jakarta menuju Jombang. Waktu itu saya masih bekerja di sebuah toko, Mas. Ikut seseorang, loh, nggak terasa ketika mendengar kabar Gus Dur sedo, air mata saya tidak bisa saya hentikan. Nggak tahu, saya nggak tahu dari mana sedihnya, wong secara belum tahu. Istilahnya itu nggak ada hubungan khusus gitu loh. Nggak sedekat itulah. Nggak ada, maksudnya nggak pernah bersalaman, nggak pernah niku. Nah, dari kejadian itu, dengan kesedihan itu, di malamnya saya itu bermimpi, Mas. Jadi hanya mimpi loh ya. Nah, saya itu waktu itu bermimpi ada di suatu majelis tahlilan. Nah, di situ ada Gus Dur dan beberapa alim ulama, tapi di sebelah saya itu waktu itu Allahyarham Gus Solahuddin, Gus Solah waktu itu. Siapa? Adiknya dah. Adiknya Allahyarham, beliau nggih pun sampun kapundhut ya. Nah, saya kaget loh. Saya mimpi ikut jamiah tahlilan sama Gus Dur dan para alim ulama banyak waktu itu. Nah, di situ tiba-tiba Gus Solah itu, Gus Dur kan istilahnya di depan saya bersebelahan dengan Gus Solah waktu itu. Gus Solah bilang ke saya, ini
waktu itu dikasih rokok istilahnya. Dikasih rokok 1 bungkus dengan merek tertentu saya. Jadi Kediri rokoknya ini. Saya tidak menyebutkan mereknya rokoknya, tapi rokok ini terkenal di daerah Kediri dan perusahaan besar itu. Dikasihkan ke saya. Waktu itu Allahyarham dawuh dalam mimpi saya, ini dari Gus Dur. Rokok 1 bungkus itu. Nah, setelah itu, nggih matur nuwun Yai, saya bilang ke Allahyarham Gus Solah. Nah, setelah itu, tapi waktu itu Gus Dur hanya memandangi saya. Kan nggak deket, tapi saya dekat dengan Gus Solah. Nah, setelah itu saya bangun dari tidur dan mimpi apa ini? Kan gitu kan? Untuk selang beberapa hari dan mimpi itu nggak hilang. Kan saya penasaran sebagai pribadi, penasaran Mas. Akhirnya di suatu saat setelah beberapa bulan dari mimpi itu saya sowan datang Allahyarham Gus Solah. Saya menceritakan mimpi, bukan kisah nyata tapi mimpi. Nah, saya ceritakan apa kejadian mimpi saya yang saya ceritakan ke sampean. Nah, waktu itu alhamdulillah saya sakit sowan dan kepanggil beliau, dan beliau waktu itu memberikan jawaban kepada saya. Alhamdulillah hidayah dari Allah. Insya Allah samen kecipratan ma'rifati Gus Dur. Bilang Allahyarham gitu. Tapi saya bingung. Loh, Yai, saya ini bodoh. Saya ini nggak bisa ngaji ya gitu. Ya itu terserah Allah. Itu amrullah kan gitu. Ya hanya itu. Istilahnya kalau itu sedikit, nggih. Kalau ingin tahu kenapa saya bisa tahu Gus Dur, itu ada sejarah, biarpun dari mimpi loh Mas. Jadi gini Mas ya, jadi bukannya saya ingin secara mendetil tahu sampean, cuman kan biar kita teman-teman kita menonton Maksa Tawa ini kan ya, biar tidak penasaran, oh kok gini kayak kan gitu kan bahasanya, biar tidak timbul yang enggak lah. Intinya jadi saya kan perlu juga menanyakan hal-hal seperti ini kan gitu kan. Tapi yang saya pastikan saya tidak bakal meniru Gus Dur. Karena saya tahu makomnya Gus Dur kan itu. Tapi saya adalah penderek dari Gus Dur. Mudah-mudahan diakoni dados santri ini Gus Dur kan gitu kan. Harapan saya adalah mudah-mudahan di akhirat nanti saya diakoni santrinya Gus Dur dan para alim ulama. Jadi penasaran saya kan di situ, ini kan bisa apa namanya, untuk referensi juga lah. Biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, ya kemungkinan penonton kan banyak sekali macamnya Mas ya. Ya enggak kalau yang mengerti kemungkinan enggak masalah kan gitu kan. Kalau yang tidak mengerti itu tadi, jadi kita harus luruskan dulu lah. Jadi kita harus luruskan cuman dulu. Ketika saya mau pulang dari sowan datang Gus Solah, satu hal yang dipesan ke saya adalah cari ilmu yang ada sanadnya. Cari ilmu yang ada sanadnya ke para alim ulama yang sanadnya jelas ke ke Rasulullah, dan pilih yang ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau sudah dapat ilmu, jangan sekali-sekali menjual ilmu untuk mendapatkan dunia. Nek sampean kepingin cari uang, ya kerja apa yang bisa sampean mampu. Tapi jangan sekali menjual ilmu agama untuk mendapatkan dunia atau kehormatan. Itu nasihat Allahyarham kepada saya, Gus Solahuddin. Dan alhamdulillah lah saya bisa, biarpun sekali itu Mas. Sekali bisa lah. Jadi kan tambah jelas kita, walaupun ngomongkan nyun sewu, mohon maaf ya, untuk bahasanya kita ngomongkan kayak Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid kan, kita enggak setengah-setengah Mas. Kan gitu. Jadi los. Jadi bisa dipertanggungjawabkan lah dengan cerita-cerita ini tadi kan gitu. Jadi ini udah ada agak sore Mas. Jadi kita sampaikan aja ya. Siap. Jadi mohon maaf untuk teman-teman kita. Jadi kita sambung lain waktu aja lagi lah. Dan klarifikasi dari saya tadi itu adalah hanya sebuah mimpi dan bukanlah sebuah kebenaran. Hanya cerita lah, hanya cerita. Jadi, gitu. Boleh dipercaya. Hanya dongeng. Ya, boleh dipercaya, boleh enggak gitu kan. Bebas. Jadi terserah bebas lah. Jadi seperti saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata penyebutan, sama kan gitu Mas, penyebutan nama atau gelar atau apalah.
saya juga sebagai manusia biasa lah, kadang-kadang ya ada lupanya, ada kepleset, keliru, gak sadar kan gitu. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk bincang-bincang kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Dan ini ada sedikit ya, tetap saya saya kasih tahu untuk video ini kita ambil gambar tetap di Lembah Harapan, Troliman, tepatnya di Dusun Troliman. Terus Gondang Mojokerto. Iya, Kecamatan Gondang Mojokerto. Jadi siapa saja yang ingin bermain ke Lembah Harapan, monggo. Ini untuk keluarga pecinta alam khususnya, untuk santai-santai gitu kan. Bisa ngopi-ngopi juga, tenang aja. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Maksatawa, saya Arifin Soleh dan saudara saya Iwan Gunawan, Sumera TV. Mudah-mudahan video-video kami bisa bermanfaat dan syukur-syukur bisa menambah ilmu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika menurut sampean dulur-dulur semua tidak bermanfaat dan mengganggu pikiran sampean, mohon di skip aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.